Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bersuka cita pada pagi siang hari ini. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Wow. Saya ingin menginformasikan bahwasanya sepanjang kita ibadah di sini, kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menghindari kontak fisik, dan terus kita menjaga satu sama lain. Oke? Boleh taruh tangan kanannya di dada sebelah kiri, kemudian ucapkan kanan kiri sambil ucapkan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Baik, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mau bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Pagi siang hari ini Tuhan, kami bersiap untuk membawa rindu kami ke hadapan-Mu. Kami ingin memuji Engkau, Raja di atas segala Raja. Biarlah Tuhan Engkau perlengkapi setiap kami, sucikan dan kuduskan kami Tuhan, agar kami layak masuk dalam pelataran-Mu. Biarlah apapun yang kami naikkan, pujian, penyembahan, bahkan doa Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan. Bahkan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menjamah setiap umat-Mu yang hadir pada ibadah pagi siang hari ini, baik yang ada di onsite maupun secara online di rumah Tuhan. Biarlah kuasa-Mu mengalir atas setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sebab Tuhan kita baik. Amin. Pujian tertinggi hanya bagi Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Raja di atas segala Raja, yang layak ditinggikan, yang layak dimuliakan. Untuk itu kami naikkan Tuhan segala pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Bersama-sama saya katakan, Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Syukur bagi Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Engkau baik ya Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lebih lagi katakan pujian ini dari awal. Syukur bagi Dia, sebab Dia Allah yang berkuasa, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya, Dia ajaib dan perkasa. Ajaib perkasa
yang dikatakan. Biar segenap makhluk di bumi ini Tuhan memuji meninggikan Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Suarakan haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Suarakan haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita luar biasa, amin. Mari saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sinalarabaya kalarabaya sinalarabaya 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 kalarabaya larabaya 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 sinalarabaya kalarabaya larabaya 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 sinalarabaya talarabaya kalarabaya larabaya 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 sinalarabaya larabaya kita kalah rabaya shikana nanabo, ikana narabaya shararababa, shararabaya larabaya larabaya larababa, Kau melihat segenap umat-Mu Tuhan di tempat ini, bahkan di rumah Tuhan. Mereka yang mengangkat tangan menyatakan kerinduannya kepadamu. Jamah setiap kami Tuhan. Kita kadarabaya shanarabaya. Ikalarabaya syakalarabaya larababa. Let worship Him. Tiga generasi Kau jamah ya Tuhan. Tiga generasi di tempat ini melakukan gerakan yang luar biasa untuk penuaian yang terbesar dan terakhir. You are holy God. Holy, holy are you, Lord God
hanya Engkau yang layak kami sembah. Sebab Engkau kudus. Lord God Almighty, what is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. You are holy. Holy God. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? Biarkan musik saja. Shalarabaya, Engkau yang saat ini belum bisa berbahasa roh minta. Engkau yang saat ini rindu menerima jamaah Roh Kudus. Syababa, buka hatimu. Kami dipuaskan, Roh-Mu yang membangkitkan jiwa yang lemah, Roh-Mu yang menguatkan, Roh-Mu yang menyembuhkan, bahkan Roh-Mu memberikan terobosan baru, penuaian yang terbesar dan terakhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu saat ini Engkau sungguh sangat bekerja atas setiap kami. Kami siap untuk lebih lagi memuji, meninggikan Engkau. Berpujilah Engkau, kekal sampai selama-lamanya. Yang bersuka cita, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sorakan, haleluya! Siap memuji nama Tuhan? Amin. Siap memuji nama Tuhan? Karena Tuhan kita baik, amin. Jangan ada yang malu. Tua muda, kita bersemangat di dalam Tuhan, amin. Bersama-sama saya katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan, hari berganti hari. Hari berganti hari. Amin. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Boleh angkat kedua jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. boleh yang wanita saja bersama singer.
Katakan pujian ini dari awal. Tiada berkesudahan. Amin. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya bersama saya katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yes. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya tahu umat di tempat ini dan juga di rumah sungguh sangat umat yang bersuka cita. Amin. Amin. Siap memuji nama Tuhan lebih lagi. Bersama saya katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Ya Yesus sekali lagi. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Ya Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Yang mau keluar dari kursi, silakan katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Biarkan drum saja. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya belum mendengar. Sekali lagi katakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Boleh angkat kedua tangannya. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Wow. Sebelum duduk, boleh kanan kirinya sambil tangan kanan di sebelah dada kiri katakan, Tuhan Yesus baik bagi saya dan kamu. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan. Baik, Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Kami bangga punya Yesus seperti Engkau yang menyelamatkan kami Tuhan. Yang membawa kami, yang melepaskan kami dari gelap menjadi kebawa kami ke terang-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pada siang hari ini Tuhan, kami membawa terus bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau datang mengurapi bangsa kami. Damailah Indonesia, diberkatilah Indonesia. Indonesia dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, kami terus membawa bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Engkau memberkati bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Dari pusat sampai ke daerah, RT RW sekalipun Tuhan. Biar mereka ini pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau ya Tuhan. Hikmat marifat yang dari Tuhan Kau berikan buat mereka untuk memimpin bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah perkenanan Tuhan turun buat bangsa kami. Terlebih juga buat pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Maruf Amin Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Berikan mereka kesatuan, keunitian untuk membawa bangsa kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi buat bangsa kami ya Bapa. Terus pengurapan-Mu turun buat bangsa kami. Kuduskan bangsa kami Bapa.
kuduskan ya Tuhan Yesus. Oh Bapa yang baik, tetap kami selalu bersyukur punya Allah kepada-Mu ya Bapa. Kesatuan NKRI terus terjadi buat bangsa kami. Antara umat dan beragama selalu mengasihi. Terlebih kami anak-anak terang-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai hamba-hamba-Mu juga buat bangsa kami. Selalu berdoa ya Tuhan Yesus. Damailah terus Indonesia kami. Apapun keadaan bangsa kami yakin percaya Engkau akan menolong bangsa kami. Biar kehendak Tuhan yang jadi buat bangsa kami. Kami juga tetap berdoa buat Bapak Rohani kami pusat, Pak Niko Nyotor Harjo, Bapak Rayon kami, Bapak Wiwiko Mulyono, beserta Bapak Rudi Siregar. Tuhan, Kau pakai mereka ini lebih dahsyat. Pengurapan Tuhan yang sungguh luar biasa. Terus Kau pakai mereka ya Bapak untuk membawa jiwa, banyak jiwa dimenangkan demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang memberitakan Injil pada siang hari ini. Bapak Pendeta Muda Denner Nicholas Hasibuan. Tuhan, Kau kirimkan hamba-Mu pada siang hari ini untuk menaburkan firman pada siang ini Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Mari kita arahkan kepada hamba-Mu. Tuhan Yesus, inilah hamba-Mu pada siang hari ini. Engkau memberkati, Engkau yang mengurapi ya Bapa. Pakai dia sungguh luar biasa, lebih dahsyat lagi untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Memberitakan Injil-Mu baik ke bangsa-bangsa, kemana saja pun Tuhan yang mempercayakan hamba-Mu. Berkati istri dan anak-anaknya, apapun usaha pekerjaanlah, biarlah Tuhan yang memberkati. Keluar masuknya diberkati Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Ya, biarlah malaikat surga-Mu berjaga-jaga buat hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kesehatan panjang umur Kau berikan buat hamba-Mu ya Bapa. Kami yakin percaya pekerjaan akan berhasil demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami. Jiwa-jiwa yang hadir Tuhan Yesus pada hari ini. Jemaat-jemaat semakin diberkati Tuhan. Semakin punya roh yang menyala-nyala. Jangan engkau mau kalah. Menang di dalam Tuhan. Menang membawa keluarga ke dalam Tuhan. Untuk datang memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Berkati mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Apapun pekerjaan jemaat. Biarlah Tuhan yang mengurapi dan memberikan keberhasilan ya Bapak. Terus anggota generasi Yeremia dipakai Tuhan. Dilawat oleh Tuhan. Tidak kompromi dengan dosa ya Bapak. Gimana hari-hari ini generasi muda semakin dipakai dan luar biasa untuk mempermuliakan nama-Mu. Seluruh hotel Aston atas dan bawah, semua depan kiri kanan muka belakang diberkati oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Ibadah kami semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hormat kami panjatkan kepadamu. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang,
bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.' Ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?' Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali." Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan, seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut, sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah, sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Saya ada kuasa yang mengalir dari Roh Kudus. Saat ini Tuhan curahkan pada setiap kami, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu, Tuhan.
buka tanganmu, firman Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, come Holy Spirit in this place. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of You. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more and more of You. Bersembah Tuhan saudara. Hinarabasyandarabo, rabal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 aba. Hinarabasyandarabarabaraba. Haleluya, haleluya. Oh, Roh Kudus mengalir buat kami. Kami merindukan Engkau Tuhan. Hinarabalabalabalabalabalabalabalabalaba. Curahkan kuasa-Mu, urapan-Mu buat kami Tuhan. Hinarabalabalabalabalabalabalabalabalaba. Oh, penuhi setiap kami. Hinarabalabalabalabalabalabalaba. Haleluya. Oh, rabasyandarabarabarabarabarabarabaraba. Hadirat-Mu Tuhan, curahkan buat kami. Kami haus, kami lapar akan Engkau Tuhan. Lepaskan Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus. Mengalir buat kami siang hari ini Tuhan. Kami haus, kami lapar akan Engkau ya Roh Kudus. Kami rindu Engkau hadir buat kami, Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan kami. Penuhi kami sekali lagi Tuhan. Penuhi kami sekali lagi Tuhan.
Karena kami tahu dalam hadirat-Mu ada kuasa yang dilepaskan, ada mujizat, ada kemuliaan Tuhan, ada kesembuhan, ada jalan keluar, ada kekuatan, ada sukacita Tuhan. Oh, Rabasanda Rabo. Dan Kau membuat kami semakin mengenal Yesus dalam hidup kami. Oh, Yesus Tuhan. Ini ibadah-Mu ya Roh Kudus. Kami mau duduk diam mendengar firman-Mu pagi hari, siang hari Tuhan. Dengan waktu yang ke depan yang terbatas, so kami percaya Engkau bercara, Engkau bekerja buat kami Tuhan. Dan saat firman Tuhan ditaburkan, kami tahu saat hati kami merespon dengan baik, maka firman Tuhan mengubah hidup kami Tuhan. Dan kami keluar dari tempat ini, hidup kami berbeda. Kami diubahkan oleh Kristus, kami semakin mengenal Yesus. Ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru, ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan yang Kau nyatakan buat kami Tuhan. Dan kami bawa ke dalam keluarga kami, lingkungan kami, bangsa ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat pagi siang hari ini. Engkau baik, Engkau bercara buat kami. Urapi hamba-Mu, tidak ada apa-apa ini Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulutku semua berasal dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya, silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Puji Tuhan. Dan tadi sejak awal kita penyembahan, saya merasakan hadirat Tuhan di tempat ini saudara. Saya tahu di tempat ini adalah orang-orang yang suka menyembah Tuhan. Katakan amin. Tuhan tidak cari orang, Tuhan tidak cari penyembahan, tapi Tuhan cari penyembahnya. Dan kita semua adalah penyembah-penyembah Tuhan. Katakan amin. Nah, pagi hari ini terima kasih buat Gembala Pak Rudi Sregar yang sudah memberikan kesempatan buat saya pagi hari ini menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya percaya GBI, BKP, ASTO adalah orang-orang yang berkati Tuhan. Katakan amin. Orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memenangkan kota Bekasi. Yes. Nah, sebelum kita memenangkan kota Bekasi, kita harus menang dulu saudara. Katakan amin. Kita harus menang dulu, baru kita bisa memenangkan kota Bekasi. Katakan yes. Ya. Ya puji Tuhan, kita ada masih di masa-masa pandemi saudara. Udah satu tahun lebih kita ada di masa-masa pandemi. Dan saya percaya setiap bab saya dan saudara tetap aman dalam Tuhan. Katakan amin. Tetap diberkati Tuhan. Katakan yes. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, katakan yes. Ya, pagi hari saya coba berbagi buat saudara dengan tema khotbah saya adalah lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Katakan bersama-sama dengan saya, lebih dari pemenang. Tunjuk kiri kananmu, engkau lebih dari pemenang. Mari kita buka Roma 8 ayat 37 saudara. Roma 8 ayat 37. Yang sudah dapat katakan amin. Belum semua berarti. Roma 8 ayat 37 saudara. Ya, ada di media saudara. 1, 2, 3. Tetapi dalam semua itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dikatakan tetapi dalam semua itu kita. Siapakah saudara? Kita. Lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita disebut dalam terjemahan lain dikatakan lebih dari pemenang. Atau lebih dari seorang penakluk, more than conqueror. Nah kita disebut lebih dari pemenang karena kita memiliki Allah yang hebat. Katakan amin. Dia telah menanggung sakit penyakit kita, kutuk, semua kelemahan kita sudah tanggung di atas kayu salib. Itu sebabnya kita dikatakan lebih dari pemenang. Dengar baik saudara, DNA saya dan saudara kalau saya bisa katakan adalah lebih dari pemenang. Yesus katakan amin. Yang orangnya lebih dari pemenang berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah, pagi hari ini coba kita buka Alkitab kita saudara, kita lihat ayat lagi saudara. Di 1 Samuel 17, 49 sampai 51. 1 Samuel 17, 49 sampai 51. 1 Samuel 17, 49 sampai 51. Yuk, 1, 2, 3. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan.
Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu. Lalu berdiri di sebelahnya, diambilnya pedang, diunusnya dari sarungnya. Lalu menghabisi dia. 51. Dipancungnya kepalanya dengan pedang. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Nah, kita tahu ayat ini saudara, ini ayat tentang bicara tentang peperangan atau pertarungan atau perlawanan Daud dan Goliat. Kita mungkin sering dengar firman Tuhan ini, bahkan mungkin di sekolah minggu kita ajar anak-anak sekolah minggu saudara. Dan pagi hari ini, siang hari saya coba berbagi buat saudara, ya, bagaimana seorang Daud bisa memenangkan pertandingan dia melawan Goliat. Apa yang dikerjakan, apa yang dia lakukan, sehingga dikatakan dia orang yang menang atas Goliat. Kita tahu cerita ini saudara, ya, Saul dan tentaranya itu ketakutan. Bayangkan 40 hari Goliat itu pagi dan petang kata firman Tuhan, keluar pagi dan petang. Dia ngolok-ngolok, dia nakutin, bahkan bahasa sekarang mungkin membuli orang Israel pada waktu itu saudara. Orang semua ketakutan. Bahkan Saul pun Alkitab katakan bersembunyi. Gak ada yang berani. Semua mengalami ketakutan. Kalau pemimpinnya takut, pasti anak buah juga takut saudara. Semua sembunyi. Dan tiba-tiba muncullah seorang Daud. Dan dia melihat, siapa ini orang yang berani menentang barisan tentara Allah? Kok berani dia ngomong seperti ini, orang gak bersunat ini? Kita tahu ceritanya, akhirnya Goliat mati saudara. Nah, tapi saya mau bicara, ada beberapa poin saya bagi saudara, saya akan cepat dengan waktu yang tersisa ke depan saudara. Nah, kita tahu Daud bukanlah seorang tentara, benar saudara ya. Dia bukan seorang tentara yang dia hanya seorang gembala kambing domba bapaknya, 2-3 ekor. Dia hanya mengembalakan kambing domba di padang rumput. Sementara Goliat inilah seorang tentara yang memang dari masa mudanya dia dilatih menjadi mesin pembunuh untuk membunuh orang. Dia memang dilatih menjadi tentara. Ya. Berperang tujuannya. Itu Goliat. Dan sebenarnya di atas kertas pun Daud tidak bisa menang. Dari mana sejarah yang bisa menang? Seorang gembala kambing domba 2-3 ekor yang menjaga kambing domba dari mangsa-mangsa, dari singa, dari beruang. Dan dia berhadapan sama seorang Goliat yang gagah, yang tinggi, hampir 3 meter saudara. Saudara pernah lihat orang 3 meter tingginya? Pak Fedri pernah lihat? Gak pernah Pak ya? Saya pernah waktu ke Giant saudara, orang Arab. Mungkin tingginya 2 meter lebih saudara. Saya coba berdiri sampingnya cuma segini saudara. Saya melihat dia begini. Ini Goliat saya bilang. Wih tinggi benar nih orang. Bayangin, siapa yang gak takut? Lihat fisiknya aja, Saul dan semua tentara ketakutan. Tapi Daud, kita lihat saudara, apa yang membuat Daud bisa menang? Nah, Goliat itu bicara tentang raksasa. Raksasa itu bicara tentang masalah kita. Saya mau tanya buat saudara tempat ini. Siapa yang gak pernah ngalami masalah tempat ini? Ada yang gak punya masalah? Coba angkat tangan saudara. Yang gak punya masalah, yang gak punya persoalan, yang gak punya pergumulan, coba angkat tangan. Coba balik kiri kanan katakan, engkau pasti punya pergumulan. Engkau pasti punya masalah. Amin. Gembala saudara juga pasti punya. Walaupun salam saudara, muka senyum, pasti ada masalah, pergumulan. Sama seperti saya saudara. Semua kita punya masalah. Selama kita masih hidup di bumi ini, pasti ada persoalan, ada masalah yang kita alami. Itu pasti. Nah, kita belajar dari Daud. Yang mau belajar katakan amin. Katakan amin. Kita belajar saudara. Apa yang membuat Daud bisa keluar lebih dari pemenang, menjadi pemenang dalam waktu dia menghadapi Goliat? Apa yang membuat saudara? Ada beberapa poin saya bagi. Dan saya berdoa, kita belajar pagi hari ini. Katakan yes. Saudara, DNA-nya apa? Apa DNA saudara? Lebih dari pemenang. Amin. Tuhan sudah tentukan kita lebih dari pemenang. Ingat baik-baik, kita bukan pecundang, kita bukan loser. Kita pemenang. Lebih dari pemenang. Amin. Nah, kita buka saudara. 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. Ayo 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Tetapi Daud berkata pada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Yang pertama saudara,
Ini kita perlu belajar. Kenapa Daud bisa menang melawan Goliat? Dan saya percaya setiap kita harus menang melawan setiap masalah pergumulan hidup kita. Yang pertama saudara, seorang pemenang harus dapat melihat dengan benar. Kata amin. Seorang pemenang harus bisa melihat dengan benar. Memang di hadapan Saul dan Goliat, di hadapan Saul dan Daud, Goliat ini besar. Memang bukti nyatanya dia tinggi besar dengan perlengkapan senjata, dengan baju zirah semua saudara. Dia memang besar. Di hadapan Daud dan Saul memang Goliat besar. Tapi coba lihat. Tetapi yang membuat Daud berbeda lagi nih saudara. Daud menggunakan cara pandang yang benar. Cara melihatnya benar. Saul melihat Goliat besar dan lari sembunyi. Tapi Daud dengan cara pandang yang benar. Tapi saudara, sebesar apapun masalahmu, dengar baik. Tuhan lebih besar daripada masalahmu. Katakan amin. Sebesar apapun masalah rumah tanggamu, masalah keuanganmu, dengar baik. Tuhan kita jauh lebih besar. Bukan kata sering nyanyi lagu Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan kita jauh lebih besar. Mungkin Pak masalah saya besar, yes. Tapi dengar baik, pakai cara pandang yang benar. Ya masalah saya boleh besar, tapi Tuhan saya jauh lebih besar. Ini yang penting saudara. Saul kalah di sini. Dia hanya melihat fisik Goliat. Daud dia melihat fisik Goliat, tapi dia tahu dia datang membawa nama Tuhan. Setiap saudara mengalami masalah, dengar baik. Saya pernah posting di Facebook saudara. Setiap gembok itu pasti ada kuncinya. Tidak pernah mungkin orang perusahaan atau pabrik itu membuat gembok tanpa kunci. Kalau saudara pergi beli gembok ke material, pasti dikasih sama gemboknya, sama kuncinya, benar ya? Satu paket. Setiap masalah yang saudara alamin, pasti ada jalan keluarnya di situ. Pasti ada kuncinya di situ. Kata amin. Kunci kita Yesus saudara. Apapun saudara alami hari-hari ini, dengar baik. Yesus menjadi kunci jawaban buat kita saudara. Amin. Saya nggak tahu masalah saudara apa. Tapi dengar baik. Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Yang kedua saudara. Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Ya 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah apa? Dilabuhkan sampai belakang tabir. Yang kedua saudara, seorang pemenang harus berharap dengan benar. Katakan amin. Seorang pemenang harus berharap dengan benar. Dikatakan apa? Pengharapan itu adalah sau yang kuat. Sau itu jangkar saudara. Saya pernah ikut bapak saya di kapal 1 tahun saudara. Karena bapak saya nakoda kapal, kapten kapal. Udah pensiun saudara. Saya diajak di kapal. Nah kapal itu kan 2. Kalau tidak bersandar di dermaga, dia pasti berlabuh di tengah laut. Nah pada waktu itu memang harus berlabuh. Jadi bapak saya perintahkan kepada orang lain, kepada bawahan yang lain, perwira yang lain, lego jangkar, jangkarnya dilego, dilepasin. Waktu jangkarnya dilepasin, dia akan nancap ke tanah dan itu akan seperti paku seperti itu. Nah kalau kapal sudah lego jangkar, mau ombak bagaimanapun kapal tetap tidak akan bisa pergi saudara, nggak akan bisa terseret saudara, karena ada jangkar, karena ada saunya yang nancap di tanahnya. Apalagi kalau ada batu karang di bawah itu bisa nancap lebih kuat. Pengharapan itu seperti itu saudara. Orang pemenang, dia harus bisa melihat, harus bisa berharap dengan benar. Dengar baik saudara, pengharapan kita hanya dalam Yesus. Katakan amin. Jangan pernah berharap sama manusia. Percayalah saudara, manusia mengecewakan. Yang suka katakan amin. Ya, sebentar yang ngomong A, 5 menit lagi bisa ngomong B. Ya, saya akan tolong kamu. 5 menit lagi, oh sorry saya nggak bisa tolong kamu. Sebenarnya kita katakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang-orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Berharaplah sama Tuhan.
Amin. Jangan berharap sama manusia. Jangan saudara, pasti mengecewakan. Katakan yes. Saya selalu mendidik jemaat saya walaupun jemaat saya belum terlalu banyak. Saya bilang, Bapak Ibu jangan berharap sama gembala. Gembala saudara cuma manusia biasa. Saya mendidik saudara. Supaya mereka jangan sedikit gembala. Berharap sama Tuhan. Bagian gembala mendoakan, menguatkan. Bagian saudara berharap sama Tuhan. Saya mendidik jemaat saya seperti itu. Saya gak mau mereka selalu bergantung penuh sama gembala. Tapi saya mau mereka berharap sama Tuhan. Kata amin. Saya berdoa jemaat tempat ini juga saudara. Berharap sama Tuhan. Pakai cara pandang, pakai cara apa? Kita seorang pemenang berharap dengan benar. Kata amin. Amin. Nah, karena itu agar kita tidak kalah oleh badai kehidupan, kita harus meletakkan pengharapan kita kepada batu karang yang teguh, Yesus Kristus. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini saudara. Banyak berharap sama Tuhan. Kita nggak tahu pandemi sampai kapan selesai. Kita nggak tahu. Tidak ada satu ahli yang mengatakan bahwa tahun depan akan selesai. Tidak ada. Cuman Tuhan yang tahu. Kata amin. Cuman Tuhan yang tahu. Itu sebabnya berharaplah kepada Tuhan. Seorang pemenang, dia berharap dengan benar. Katakan yes. Katakan hu. Haleluya. Yang ketiga, kita buka 1 Samuel 17 ayat 33 saudara. 1 Samuel 17 ayat 33. Oke, 1, 2, 3. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Kadang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Dengar baik saudara. Saul ngomong pada Daud, udahlah Daud. Gak mungkin kau bisa lawan dia. Coba lihat dia badannya tinggi besar. Dia memang dari masa mudanya dia seorang prajurit. Memang dia latih untuk berperang. Nah kau siapa? Kau masih muda kemerah-merahan. Tahu apa? Dengar baik saudara. Seorang pemenang harus bisa mendengar dengan benar. Katakan amin. Seorang pemenang harus bisa mendengar dengan benar. Hari-hari ini jangan banyak dengar perkataan-perkataan tidak membangun. Katakan amin. Jangan banyak mendengar perkataan-perkataan yang menjatuhkan. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, perkataan kita harus membangun, menguatkan. Katakan amin. Jangan duduk sama orang-orang yang mengecewakan saudara. Yang ngomong yang gak mengkuatkan, jangan duduk bareng-bareng. Saya melatih diri saya saudara. Kita boleh berteman sama siapa saja, tapi bergaul jangan sembarangan. Saya begitu saudara. Saya gak mau kita bisa berteman, tapi bergaul duduk bareng untuk ngobrol bareng, saya gak mau sembarangan. Apalagi orang-orang yang berkata melemahkan, yang menjatuhkan, saya gak mau. Coba lihat, padahal Daud ini motivasinya untuk menolong. Tapi selalu katakan apa? Udahlah. Mungkin saudara mengalami masalah hari-hari ini saudara. Udahlah kamu gak usah ke gereja lagi. Ngapain ke gereja lagi? Ngapain kamu ikut doa puasa? Ngapain kamu baca Alkitab? Ngapain kamu ikut kul? Kira-kira begitu. Udahlah suami kamu gak berubah kok. Istri kamu tetap memberontak kok. Anak-anak kamu tetap seperti itu kok. Keuangan kamu tetap gak bisa. Bisnis kamu, ekonomi kamu begitu-begitu aja kok. Ngapain kamu cari Tuhan? Kira-kira seperti itu. Nah baik saudara, mungkin ada sekeliling kita seperti itu. Ngapain kamu ke gereja? Buang-buang waktu. Kasih persembahan lagi, benar ya? Ngapain? Gak usah cari Tuhan, ngapain? Seorang pemenang yang mendengar dengan benar. Jangan mau mendengar perkataan-perkataan tidak membangun saudara. Tinggalkan. Kata amin. Saul mencoba mengintimidasi Daud. Dia coba mengintimidasi. Mencoba untuk mematahkan semangat Daud. Di antara Bapak Ibu Saudara udah ada yang berdoa bertahun-tahun. Ke gereja saudara tiap minggu. Baca firman Tuhan dengan rajin. Kok masalahnya belum selesai-selesai ya? Bahkan dari keluarga saudara, ngapain kamu? Katanya ke gereja, katanya pelayanan. Itu coba lihat keuangan kamu begitu-begitu kok. Bisnis kamu gak maju-maju kok. Ngapain? Ngapain ikut WBI? Kok kamu gak ngalamin apa-apa kok, gak ngalamin breakthrough dalam keuangan dalam keluarga kamu, tetap aja begitu. Tetap aja suami kamu digondol sama kuntilanak kok.
Ngapain? Saya mau bilang saudara, seorang pemenang dia mendengar dengan benar. Dengar apa kata Tuhan. Katakan amin. Baca firman, renungkan firman. Itu akan menguatkan saudara menjalani hari-hari saudara. Katakan amin. Jangan dengar kata-kata yang gak membangun. Kata-kata yang melemahkan, jangan dengar. Tutup telinga saudara dengan itu. Dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa atas hidup saudara? Bukankah janji Tuhan ya dan amin buat kita? Kalau Tuhan bilang Tuhan akan memulihkan rumah tanggamu, dia pasti akan pulihkan. Kalau Tuhan bilang Tuhan akan memulihkan keuanganmu, dia pasti akan pulihkan. Tapi dengan waktunya Tuhan, bukan dengan waktunya kita. Katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Katakan hu. Katakan haleluya. Kita ini hidup bukan karena kata manusia, tapi kata Tuhan. Pegang tuh baik-baik. Amin. Kita ini hidup bukan karena kata tetangga kita, kata Tuhan. Katakan yes. Dengar apa kata Tuhan. Baca firman, renungkan. Baca firman, renungkan. Dan waktu saudara baca firman, renungkan, saudara mendengar firman Tuhan di situ. Dan itu akan menguatkan saudara menjalani hari-hari saudara. Dan saya percaya kemenangan menjadi milik saudara. Yang keempat saudara. 1 Samuel 17 ayat 46 saudara. 1 Samuel 17 ayat 46. Yuk. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau Goliat ke dalam tanganku. Dan aku apa? Akan mengalahkan engkau dengan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya apa? Bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Kata amin. Nah, seorang pemenang harus berkata-kata dengan benar. Kata amin. Hati-hati dengan perkataan kita saudara. Kadang-kadang kita suka ngomongnya kebablasan. Waktu kita ngalami masalah, sial. Pernah gak ngomong gitu? Aduh sial banget sih. Pernah gak? Nanti iblis tangkap perkataan saudara, benar-benar sial hidup saudara. Orang pemenang berkata-kata dengan benar. Ngomong yang benar. Kata amin. Oke, saya punya masalah tapi saya berdoa, sampai saya percaya masalah saya akan selesai. Ngomong yang benar. Berkata-kata dengan benar. Kata amin. Daud yang ngomong dengan benar, aku akan serahkan mayatmu. Supaya dunia tahu, bumi tahu, Israel punya Allah. Dan supaya saudara tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Perkataan kita berkuasa saudara. Alkitab katakan di Amsal, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hati-hati dengan mulut kita saudara. Kalau saudara perkataan saudara, saya diberkati, pasti saudara diberkati. Jangan ngomong sial. Sial banget dah. Saya pernah gitu saudara dengar anak Tuhan ngomongnya gitu saudara. Saya berdoa di tempat dia gak seperti itu. Katakan amin. Saya berdoa jemaat di sini jemaat yang perkataannya perkataan yang benar. Katakan amin. Berkata-kata dengan benar. Berkata-kata dengan benar. Perkataan kita berkuasa. Hentikan gosip dan kata yang sia-sia. Katakan amin. Saya berdoa kita tidak ada suka gosip. Gosip itu kan makin digosok makin sip. Ya, makin sip. Biarlah orang-orang dunia seperti itu, anak-anak Tuhan yang suka gosip-gosip saudara. Amin. Gak ada di sini, gak ada seperti itu. Katakan yes. 2 Korintus 4 ayat 13 berkata begini. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti yang tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kalau engkau percaya, berkata-katalah dengan benar. Katakan amin. Maka perkataanmu itu pasti akan jadi. Katakan yes. Katakan haleluya. Lanjut saudara, yang kelima. Yang kelima saudara. Sampai jam berapa Pak Regar? Setengah jam Pak ya? 5 menit lagi. Haleluya. Saya akan kejar saudara, saya akan kejar.
Ayo, 1 Samuel 17 ayat 32. Oh, Bapak ini timekeepernya ya. Anas duduk di situ siapa? Gitu. Timekeeper Bapaknya. Oke, 1 Samuel 17 ayat 32 saudara. 1, 2, 3. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia hamba mendekat pergi melawan orang Filistin itu. Yang kelima saudara, seorang pemenang harus bersikap dengan benar. Ya, dengan benar. Jangan seorang menjadi tawar hati karena orang Filistin itu, karena Goliat itu. Karena hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Dengar saudara, seorang pemenang dia harus bersikap dengan benar. Mereka 40 hari itu ketakutan saudara. Tawar hatinya. Padahal mereka sudah melihat pertolongan-pertolongan Tuhan sebelumnya. Tapi waktu menghadapi Goliat mereka tawar hati. Maka dikatakan jangan tawar hati. Kalau di Amsal 24 ayat 10 berkata begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau engkau mengalami masalah hari-hari ini, jangan pernah tawar hati. Bersikaplah dengan benar. Kalau engkau tawar hati, kecil kekuatanmu, ciut saudara. Makanya mereka dibully. Bulanan-bulanan oleh Goliat, diledekin, dikejar, dibuli-buli, wah diomongin. Sekarang mau dibulan-bulan ini sama iblis? Ada yang mau? Jangan tawar hati. Kata amin. Saul dan semua pasukannya sudah ketakutan dan tawar hati menghadapi Goliat saudara. Sikap atau respon kita waktu menghadapi masalah dan tekanan yang datang sangat menentukan. Dengar baik, sikap saudara dan respon saudara sangat menentukan. Sikap mereka sudah jelas salah, Saul. Makanya responnya salah. Tapi waktu sikap saudara benar, waktu respon saudara benar, maka itu sangat menentukan saudara. Waktu saudara mengalami masalah, punya sikap yang benar. Respon saudara dengan benar. Walaupun kadang-kadang ini orang mengasalkan banget ya, tapi punya respon yang benar. Dan itu menentukan saudara. Kata amin. Yang keenam, ini yang terakhir saudara, ini terakhir. Terakhir ya Pak ya. Terakhir. Ya terakhir saudara. 1 Samuel 17, 40, 49 sampai 50. 1 Samuel 17, 40, 49 sampai 50. 1, 2, 3. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Yang di tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah mendekati orang Filistin itu. 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu Goliat, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Yang keenam saudara, seorang pemenang harus bertindak dengan benar. Amin. Harus bertindak dengan benar. Daud dia bertindak dengan benar. Dia ambil batu dari kali, 5 batu licin, dia umban itu saudara. Akhirnya kena bahu, kena dahinya Goliat. Baik saudara, itu Goliat pakai ketopong saudara. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin bisa masuk ke dahinya saudara. Hanya pakai umban, pakai ali-ali saudara. Jadi sniper itu meniru gaya Daud saudara. Gak mungkin sebenarnya. Tapi dia bertindak dengan benar. Orang pemenang, mari bertindak dengan benar. Amin. Kalau Tuhan suruh, lakukan aja walaupun kayak yang mustahil Tuhan. Tuhan ini mustahil nih. Ini gak mungkin seperti jalan Tuhan. Lakukan aja saudara. Kalau saudara tahu itu suara Tuhan dan dapat dari Tuhan, lakukan saja. Kadang-kadang ini saudara, kita ini sok tahu. Kadang-kadang kita ini beda tipis sama Tuhan. Tuhan maha tahu, kita sok tahu. Benar apa tidak? Tuhan kasih tunjuk jalan, kita ngatur Tuhan. Tuhan salah nih Tuhan, gak begini jalannya nih, harus begini nih. Padahal kita tahu Tuhan yang kita sembah itu Alfa dan Omega. Dia awal dan akhir. Dia tahu dari awal dunia ini sampai ujung dunia ini. Akhir dunia ini. Dia tahu awal hidup kita, dia tahu 5 tahun, 10 tahun hidup kita saudara. Tapi kenapa kita sok ngajarin Tuhan? Katakan yes. Saya berdoa pagi hari ini. Seorang pemenang. Dia harus bertindak dengan benar. Tetap ikutin aja track Tuhan saudara. Daud, dia bertindak dengan benar. Maka gak heran dia mengalami kemenangan.
Katakan amin. Amin. Jangan sok ngajarin Tuhan, saudara. Tuhan punya cara tersendiri untuk memberkati kita. Bukan dengan cara orang lain, caranya Tuhan memberkati kita. Sebab saya bawa pesan buat saudara siang hari ini. Ayo bertindak dengan benar. Kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan saya percaya kemenangan demi kemenangan menjadi milik kita. Tuhan akan membawa kita dari kemenangan sampai kepada kemenangan. Amin. Saya berdoa buat jemaat GBI Bekasi ini, Aston. Saudara adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Katakan yes. Ya, saya undang pemuji-pemuji bantu masuk untuk naik ke atas. Kita doa sebentar, saudara. Saya untuk bangkit berdiri, saudara. Terima kasih Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Biar musik nyembah Tuhan dengan lembut. Saudara tutup mata, saudara. Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong saya dan saudara. Bahkan di masa-masa pandemi ini pun, saudara, waktu saudara kejepit, Tuhan punya cara yang luar biasa untuk mengangkat, untuk memulihkan, untuk memberkati rumah tangga keluarga saudara. Seorang pemenang, mari kita belajar untuk bersikap dengan benar, saudara. Mandang dengan benar. Jangan fokus pada masalahmu, dengar baik. Masalahmu, engkau fokus pada masalah tidak akan memberikan jalan keluar. Tapi untuk kau fokus sama Tuhan, itu akan berjalan keluar buat hidupmu. Tuhan pasti akan memberkati rumah tanggamu, keluargamu, anak istrimu, pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, kesehatanmu, keuanganmu. Karena Tuhan punya cara untuk mengangkat kehidupanmu. Saya berdoa pagi hari ini, biar setiap jemaat GBI Aston, jemaat-jemaat yang dipulihkan, yang disembuhkan, seluruh kehidupannya dipulihkan dalam nama Yesus. Ekonomi, kesehatan, pelayanan, semua diberkati Tuhan. Anak istri dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Yang mengucap syukur buat pagi hari ini. Berkati jemaatmu di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kita persilakan jemaat untuk duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan warta sepekan GBI BKP Aston. Ya, Shalom. Kita percaya siang hari ini kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman itu akan bertumbuh dan berbuah dan menjadi pondasi dalam kehidupan kita di saat-saat masa pandemi hari-hari ini. Pertama saya mengucapkan atas nama Gembala, seluruh pengerja dan jemaat, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Daniel Nicholas Hasibuan. Terima kasih Pak atas firman-Nya siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak berlimpah-limpah, pelayanan Tuhan buat berhasil. Baik saudara, kita akan
mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Hari Selasa ada doa terobosan, yaitu jam 11 siang melalui aplikasi Zoom. Hari Rabu ada rumah doa jam 7 malam juga melalui aplikasi Zoom. Hari Kamis ada KUL pukul 19, KUL Eklesia Bethesda, KUL Kana Cimone Tangerang juga melalui aplikasi Zoom. Jumat ada KUL Daud dan Yobel Glory jam 7 malam juga melalui aplikasi Zoom. Sabtu ada doa fajar jam 5 pagi. Dan sore ada KUL sekolah minggu jam 5 juga melalui aplikasi Zoom. Minggu tanggal 20 Juni 2021 kita masih tetap ibadah di tempat ini, yaitu ibadah yang pertama jam 8 pagi sampai jam 9.30. Ibadah raya yang kedua jam 10.30 sampai jam 12 siang. Dan juga disertai live streaming atau via aplikasi Zoom. Pengumuman yang perlu diperhatikan tanggal 14 besok akan diadakan pelatihan pelayan mandiri melalui aplikasi Zoom pukul 19.30 sampai jam 21. Oleh sebab itu kami mengundang seluruh jemaat bahkan pengerja, daftarkan nama saudara dan ikut acara ini dengan tujuan untuk memperlengkapi saudara dalam melayani. Bagi saudara yang ingin dibaptis dan dapat menghubungi sekretariat untuk mengambil formulir baptisan. Yang terakhir, bagi saudara yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan, diakonia bahkan rumah Tuhan dapat mentransfer melalui nomor rekening yang tertera di warta saudara. Demikian pengumuman ini, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang bangkit berdiri, kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih sebagaimana Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga menjelang akhirnya. Kami rasakan ada lawatan, kami rasakan ada hadirat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa dalam surga, kini saatnya kami ingin memberi untuk memberkati gereja-Mu, untuk memperlebar kerajaan-Mu, sehingga Injil boleh disampaikan sampai ke pelosok-pelosok negeri. Bapa berkati setiap tangan-tangan yang terangkat, yang memberikan persembahan, baik perpuluhan, rumah Tuhan, diakonia, bahkan misi. Kau berkati berlimpah-limpah. Usaha pekerjaannya Tuhan Kau berkati. Apa yang direncanakan dia pikir Kau buat berhasil Tuhan. Rumah tangga yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah hanya kami berikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan
pulang terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang daya manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari kita sama-sama katakan Amin. amin, 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 amin. Tuhan Yesus berkati semuanya. Sampai berjumpa dalam ibadah kita hari Minggu.